Iye, Surah Bara antara Kalteng. Halo kawal antara Kalteng, kali ini Bara Kalteng datang lagi nih bersama saya Rini Andriani. Dan saya juga nggak sendirian karena salah satu host Bara Kalteng juga menemani saya, yaitu Randy Andika. Dan kali ini Bara Kalteng mendatangkan salah satu komunitas dari Palangkaraya, yaitu adalah komunitas Paralel Borneo. Iya. Iya, dia ada Mas Yo. Saya Enki, biasa dipanggil Enki sih. Saya taunya Mukis Bung. Iya, itu nama panggung. Tulangnya Mas? Ari. Siapa? Ari. Aku yang budek kayaknya. Ari. Oh, Ari. Ari. Oke, mungkin bisa dijelasin sedikit nih Mas, komunitas Paralel Borneo itu apa? Oke, sebelumnya salam kenal buat kawan-kawan antara Kalteng apa sebutannya ini? Iya, Iya. Oh, antara Kalteng ya? Oke. Kawal antara Kalteng. Iya. Saya Muhammad Ihsanul Fikri atau biasa dikenal dengan Enki atau nama bekennya lagi Om Kisbung. Wes. Ada. Saya kebetulan bagian dari Paralel Palangkaraya Amphibian and Reptilovers. Itu sebuah komunitas reptil dan amfibi di Palangkaraya. Jadi isinya binatang-binatang kayak gini. Satwa melata, darah dingin. Tapi kebetulan nggak ada yang bawa amfibi nih ya. Reptil aja. Soalnya agak ribet kalau yang amfibi. Iya benar. Meresahkan nih. Oke, awalnya sih kita sendiri-sendiri nih. Yang hobi sendiri-sendiri pelihara sendiri, tapi agak susah untuk konsultasi kan biasanya untuk ngomong diskusi, makanya akhirnya kita enaknya bikin komunitas deh kayaknya kayak gitu. Makanya jadilah komunitas Paralel biar enak ngobrol, ngumpul, diskusi, konsultasi dengan Itu dimulai tahun berapa tuh kalau ingat? 2011 ya? Itu 2011 tepatnya sih 18 Maret lah 2011. Ada. Iya. Kelihatan nih. Nyontek ya? Ada contekannya tuh ya. Ada contekannya ya. Oke. Tapi ini Paralel Borneo ini termasuk komunitas regional yang ada pusatnya di mana atau memang berdiri sendiri aja? Sebelumnya sih kita di Indonesia tuh ada, tapi formatnya mungkin online ya. Jadi dulu tuh ada di Kaskus, forum Kaskus namanya Reptil Egg Indonesia. Oke. Nah, kebetulan biasanya kita semua komunitas satwa khususnya reptil di Indonesia payungnya Reptil Egg Indonesia itu yang berada di Jakarta. Oh, berarti di bawah naungan itu Ya, di bawah naungan. Jadi kita mau ngadain event, entah itu kontes, pameran, atas izin biasanya dari mereka sih. Jadi gitu. Tapi bisa dibilang kita salah satu komunitas reptil pertama di Kalimantan Tengah sih, Palangkaraya. Kalteng ya? Iya, di Kalteng. Tapi di daerah lain kali Ada di Kalsel, ada di mana? Hampir semua provinsi ada sih. Kalau untuk di Kalteng, Bang? Oh, kayak misalkan Di Kalteng, misalkan di Buntok ada, Muara Tewe ada, Kapuas ada, di Pangkalan Bun, Kumai kayak gitu ada. Berarti ramai Sampit. juga peminatnya ya? Lumayan sih. Apalagi kalau zaman-zaman sebelum pandemi, apalagi beberapa tahun sebelumnya tuh rame kontes kan. Kontes-kontes reptil, jadi komunitas lagi pada bermunculan tuh. Rame reptil. Yang sering di bundaran itu nggak sih? Yang Benar, dulu iya minggu pagi. Car Free Day itu kita. Cuma tuh Soalnya- gabungan sih juga sama satwa lain kan. Aku nggak berani deket karena ada ular sih. Ada ular ya? Tapi ada ular nggak berani. Oke, kalau saya lebih basicnya ke kadal sih. berarti kalau di Kota Palangkaraya ini satu-satunya atau ada komunitas yang lain lagi? Ada tapi independen sih kebanyakan, jadi tidak tergabung di komunitas, jadi pelihara dia sendiri. pelihara sendiri, Iya. tapi sering Cuma jadi kalau kan? pas ngumpul aja. Oh. Iya. oke. Kalau untuk komunitasnya sendiri emang Paralel kalau untuk di Palangkaraya. Oke. Oke. Untuk ini yang di bawah ini apa aja Bang hari ini, Bang? Oke, ini Ini ada keluarga kadal-kadalan. Ini ada soalayar, ada iguana, terus ada keluarga cicak. Ini leopard gecko dari Pakistan, ada Pakistan. ada kura-kura darat sulcata, ada kura-kura air juga. Coba ambil. Ini Ada perwakilan biawak ada juga tuh. kelas-kelas mahal ya? Lumayan sih. Dari yang paling murah tuh kayak gini-gini nih. Gecko-gecko Murahnya berapa, Bang? dari harga 50 ribuan dapat. Ribuan ya. Iya, sampai jutaan. Ini Lumayan. ngadopsinya maksudnya dari waktu dia kecil atau pas masih tua? Kalau saya basicnya sih rata-rata dari kecil. Karena kalau dari kecil kita ada punya keuntungan, kita jadi tahu karakternya kan. Nah, kita tahu nih, karena kita rawat dari kecil kita tahu nih dia lagi
birahi atau lagi lapar atau lagi marah kayak gitu, biasanya mau kawin kan beda-beda tuh. Jadi kita tahu cara nanganinnya sih biasanya. Tapi bisa karakternya. tahu itu dari mana? Biasanya belajar Belajar mana? dari apa ya? Kalau saya dari jam terbang sih ya, beda juga. Walau dari referensi lain ada juga, entah dari buku, entah dari internet kayak gitu, entah dari kawan-kawan di komunitas kayak gitu. Oh, siapa tahu kan masih bisa kasih Benar. saran ke ada nih yang pengen nyoba-nyoba belajar Pelihara untuk gitu kan. melihara, caranya apa, Iya. harus tahu ini dan di mana gitu Oh. belajarnya. Kalau untuk reptil sih biasanya kita arahkan nih. Sebenarnya kita tanya dulu dia tertariknya ke apa. Misalkan ke kadal kah, ke ular kah, ke kura-kura kah kayak gitu biasanya. Tapi biasanya untuk pemula kita arahkan, oh untuk yang ini bagusnya yang lebih simpel dirawat kayak gitu, nggak terlalu banyak effort lah kayak gitu sih. Apa itu bang? Yang paling gampang deh. Leopard gecko paling gampang. Nggak perlu dijemur, nggak perlu mandi. Cuma dikasih makan sama taruh minum. Makannya apa? Makan jangkrik. jangkrik. Seminggu 3 kali kayak gitu. Oh nggak kelaparan ya? Aman sih. Jadi dia tuh kayak gini nih. Kita buka aja ya. Ini Kalau lihat kan? leopard aman. Oh. Kadal Ini dulu. leopard gecko. Jadi tuh dia termasuk famili Geckonidae ya. Famili cicak kayak gitu. Agak ini ya. Kaget dia. Iya. Saya juga kaget. Jadi dia tuh Nah, keluarga cicak, bedanya dia sama toke sama cicak di ini, dia nggak bisa nempel. Jadi dia ada kukunya tuh. Cicak gurun. Nggak ada kayak penyedot kayak gini kan? Biasanya Ya, kalau kayak cicak ada tuh perekat kayak gitu kan. Nggak ada dia. Cicak premium kali ya. Iyalah. Tapi untuk paralel sendiri ini Ini ada paling berapa gampang. berapa jumlah reptil ini jenisnya? Oh, tergantung sih, kita masing-masing tuh beda-beda. Kalau saya sendiri hampir, kalau dihitung jenis ada Kira-kira. berapa ya? 6 mungkin ya. Kura-kura, secara umum nih kura-kura, kadal, cicak, terus biawak, apalagi ya? Ya sekitar 5 kayaknya. Kalau Mas Kalau Ali jumlahnya mungkin di rumah ada 20-30 ekoran kayaknya total. Itu dilepas di dalam rumah atau Ada yang di indoor, ada yang di outdoor. Ya kalau kayak kura-kura yang yang udah gede-gede, udah indukan tuh di luar semua, kayak iguana kayak gini di luar. Kalau yang masih anak-anak tuh Kalau di iguana dalam. itu punya siapa itu? Yang mana? Punya Mas Ari ya? ada nggak mas reptil yang berasal dari Kalimantan Tengah yang asli Kalimantan nih? Asli Kalimantan kebetulan kita nggak ada sih, nggak ada bawa maksudnya. Kalau Oh tapi ada ya? ada. Apa itu? Kalau untuk endemik Kalimantan Tengah sendiri, khususnya Kalimantan tuh sebenarnya ada kura-kura kaki gajah namanya, kura-kura emis. Atau kita biasa di sini orang bilang kura-kura baning coklat ya, baning. Pernah dengar nggak? Jadi tuh hampir mirip kayak sulcata kayak gini nih. Cuma asli dia cuma di Indonesia cuma ada 2, di Sumatera sama di Kalimantan. Nah, cuma bedanya dari segi motif sama warna sih. Bedanya sama ini apa? Ya, cuman dia kura-kura darat berkuku kayak gini nih. Jadi kalau kita bedain sekalian. Kura-kura darat sama kura-kura air. Kalau kura-kura darat tuh dia berkuku kan. Ada kuku terus ada kayak sisi-sisi kayak ini ada gitu. selaputnya kalau air Nah, ya? kalau kura-kura itu air tuh ada selaput. Itu bedanya tuh. Nah, kalau ini kura-kura dada merah dari Australia. Kayak pink ya? Keren ya? Nggak tahu juga sih, bilangnya. Jadi kalau ini ada 3 jenis, dada merah, dada putih, sama dada pink. Iya, Itu ini salah satu. menunjukkan apa tuh? Ras atau jenis kelamin atau apa? Enggak, bedanya? Jelas. lokality sih biasanya emang beda jenis. Iya, kalau untuk Indonesia, kebetulan yang hari ini dibawa cuma ini nih, soal layar. Soal layar ini ya? Iya, Ini kalau yang tinggal? Dari Enggak luar ya? semua ya? sisanya dari luar. Cuma hasil ternakan Indonesia, udah bisa diternak. Kayak gini juga hasil ternakan Indonesia, iguana juga. Tapi ini semua termasuk satwa yang terlindungi nggak sih? Enggak, Enggak. kebetulan yang di atas meja enggak, yang di bawah meja yang dilindungi. Oh, Itu gimana bang? Bentar. surat-suratnya atau Kita gimana? keluarin ya. Yang Iya, berlindung coba itu ya? keluarin Biar pada tahu nih. Jadi ini salah satu Mulai panik. ini kan. jenis yang dilindungi nih. Oke. Nah, warnanya apa? Hijau ya. Kayak krem ya? Jadi nih kalau di Latinnya tuh yellow tree monitor. Jadi biawak pohon kuning. Kuning sih sebenarnya. Kuning. Iya, nama Latinnya tuh Varanus melinus.
Nah, ini salah satu satwa dilindungi Indonesia. Jadi ini di daerah timur sih kebanyakan kayak Ternate, Maluku, Pulau-Pulau Timur lah. Oke. Jadi ini kemarin saya daftarkan di BKSDA Kalteng karena dilindungi. Jadi kita di tahun 2021 itu kebetulan ada pendaftaran tanaman dan satwa dilindungi waktu itu kan. Jadi sempat kita daftarin, ini kita daftarin sepasang kemarin. Ini berarti sepasang bang ya? Sepasang, harapannya sih sepasang sih. Tapi aktif banget ya? Aktif, kalau biok pohon tuh aktif dia. Jadi dia sebenarnya manjat pohon kan, nggak mau diam. Kalau perawatannya? Farnus melinus. Perawatannya sih enak aja, tinggal taruh. Berarti yang kayak gini-gini nggak ini ya? Ini nggak kelahi bang kalau gini. Ini sebenarnya bukan dilindungi tapi termasuk satwa liar. Tetap ada harus ada surat kepemilikan namanya. Iya. Semuanya ini berarti ada. Enggak juga sih, yang kayak gini-gini aja. Kalau yang kayak impor, kayak gini kan aslinya impor nih dari luar negeri. Kayak ini dari Pakistan, ini dari Australia, ini dari Afrika, ini dari Amerika. Gimana? Jadi nggak perlu sebenarnya. Dari Taman Karena San ya? hasil, nah kecuali yang dari Indonesia, endemik Indonesia, itu kan termasuk satwa lindung Indonesia. Kita harus ada bukti kepemilikan sih. Nah, ini kita masukin dulu ya. Agak Aktif gimana ya? Aktif banget. Ini Varanus melinus. Biawak kuning. Setiap hewan dikasih nama nggak sih bang? Kebetulan yang ini saya kasih nama nih. Ini yang namanya Mantike, ini Malkis. Kalau ini banyak nggak dikasih nama. Karena banyak. Yang itu yang besar, yang dari Amerika. Yang besar apa nih? Belum ada namanya. Siapa tahu namanya dari Tapi ini nama Inggris juga dipegang kan? sama bukan pemiliknya nggak apa-apa. Aman. Waktu itu juga di kontes kan dipegang sama juri kan. Banyak orang. Nggak apa-apa nih dipegang. Pernah kontes berarti bang? Pernah kontes. Kita hampir rutin dalam setahun ada kontes. Kita ikut terus sih dari Palangka perwakilan. Ikut terus. Pernah juara nggak sih? Ini juara 2 nih. Si Mantike. Oh ini contoh-contoh. Iya. Ini salah satunya nih soal layar nih. Ini yang ini. Di kamera kelihatan nggak ya? Enggak kayaknya ya. Silau ya? Kelihatan nggak? Kena ini plastik ya? Oke. Kelihatan. Nah ini untuk yang soal layar. Jadi yang Soal layar. satwa asli Indonesia ini suratnya dari BKSDA SKW 1 Kalimantan Tengah. Jadi ini berita acara pemeriksaan dan pendataan kepemilikan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi. Paniknya natural. Enggak, maksudnya kakinya. Nah, jadi ini untuk soal layar Hydrosaurus amboinensis. Sebenarnya nama latinnya berubah sekarang. Jadi Hydrosaurus celebensis. Oh, Nah, jadi ada perubahan nama sekarang. Kayak dinosaurus bang. Benar. Salah satu binatang purba sih. Namanya juga masih Hydrosaurus. Yang ini ya, soal layar ini. Benar. Kenapa dikasih nama soal layar? Karena emang dia ada layarnya. Jadi kalau jantan tuh layarnya lebih lebar. Nah, kalau betina lebih rendah dia. Ada layarnya tapi lebih rendah. Itu. Berarti Jadi ini cowok nih ya? suratnya nih, kalau ini kebetulan kan tidak dilindungi nih. Jadi ada keterangannya di sini didaftarkan secara sukarela oleh pemilik. Terus satwa tersebut dalam keadaan hidup dan dalam keadaan sehat. Merupakan satwa tidak dilindungi. Nah, untuk yang soal layar. Jadi ada suratnya semua. Yang kayak gini-gini juga. Ini enggak nih kalau yang ini. Ini kemarin ada surat dari penangkarannya dari Makassar kemarin. Untuk yang soal layar. Ambil ini ya. Bener. Berarti sebelum dikirim ada suratnya juga. Iya, jadi itu ada surat dari apa? KSDA sama surat dari karantina. Dari karantina. Surat kesehatan hewan ya, dari karantina pertanian. Oke. Nah, untuk yang tadi yang biawak kuning tadi tuh ada ini. Ada juga suratnya. Nah, di sini di keterangannya tuh ada dilindungi. Yang ini ya. Kelihatan nggak? Iya, yang tadi kalau- biawak kuning. Kalau misalkan sakit atau gimana, Sakit sih sebenarnya kita ada dokternya atau gimana? di sini ada dokter hewan beberapa. Cuma yang paham reptil agak susah sih. Kan kalau dari situ kan agak gimana ya pemeliharaannya, artinya rumitnya ketika terjadi sesuatu. Beda sama Benar. kucing kan sudah banyak. Ya, lebih banyak yang paham lah kalau dokter hewan kan kalau kucing-kucing. Jadi Gimana ngatasinya, Bang? itulah gunanya komunitas. Oh, Nah, di komunitas kan pasti ada yang pernah ngalamin, oh, dulu punya saya sakit kayak gini nih. Ternyata saat ini punya saya yang sakit kayak gitu. Jadi kita bisa tukar inilah dengan komunitas. Jadi di grup itu kita ada grup nasional juga untuk reptil. Oke. Jadi nggak cuma Kalimantan. Jadi ada di entah itu di WA, entah itu di Facebook kan. Jadi kita bisa konsul lah Siap. untuk Aku penasaran sama surat penyurat tadi. Ah? Enggak, maksudnya
buat mereka yang ini tadi yang dari mana? Yang ini? Yang dari Penangkaran tadi. Oh ya, ketika Makassar. ada yang mau melihara, mereka tuh punya syarat khusus nggak bagi si pembeli. Misalkan dia ngelihat dulu nih, oh ini pecinta reptil atau bukan, atau asal ya udah kalau ada yang mau beli dijual aja gitu. Lebih bagus sih sebenarnya, emang lebih apa ya, suka dulu di reptil, atau biasanya lebih amannya dia termasuk anggota reptil sih, anggota komunitas biasanya. Komunitas itu ya. Maksudnya Salah satu. kita lebih terjamin lah, maksudnya entah itu antara hidupnya atau perawatannya kayak gitu kan. Soalnya sayang juga kalau sekedar beli ya melihara mati. Iya juga. Berarti Apalagi mereka di seleksi Indonesia. juga mungkin ya. Benar. lihat aja sih. Ilmunya dulu. Nah, Ilmunya di internet atau di YouTube kan banyak juga. Oke. iya benar. Berarti diseleksi juga ya para pembeli ini Iya. ya, nggak sembarangan ngejual ke orang. Tapi bisa aja sih sebenarnya kalau punya uang beli, tapi sayang kalau kita kan namanya satwa Iya hidup, sih. Kasihan. kasihan juga. Ini pure hobi atau apa sih? Atau mungkin ada misi-misi lain? Kalau saya awalnya dari hobi sih emang. Jadi berjalan waktu tuh akhirnya kan banyak nih hobi kan, ngumpul-ngumpul banyak. Akhirnya di ternak. Nah, dari ternak ini tergantung. Kalau yang asli endemi Kalimantan misalkan, jadi tuh dibagi dua komposisinya. Jadi ada yang bisa diperjualbelikan, ada yang dilepas liarkan. Nah, kayak bagi gitu. dua ya. Ya. Artinya nggak semuanya pure untuk keuntungan. Enggak. Apalagi kita di komunitas tuh sangat anti ya. Misalkan memang pure ntar berkedok hobi ternyata dibisniskan kayak gitu. Ya kalau namanya komunitas hobi ya hobi aja sih. Kalau bisnis ya. Iya, kalau tapi dihitung takutnya malah kalau dihitung misalkan kita nyari keuntungan lebih banyak ruginya sebenarnya. Ya. Entah itu rugi waktu, entah rugi pakan, uang segala macam. Nah, semisal nih kalian ini lagi jalan gitu kan ketemu salah satu hewan reptil gitu. Itu tuh yang kalian lakukan apa tuh? Maksudnya langsung diambil untuk dipelihara atau digimanakan dulu gitu? Tergantung sih. Ari mau Kalau ngomong? dipelihara sih agaknya susah mbak ya. Soalnya itu kan binatang liar. Oh iya. Kalau misalkan kita ketemunya besar, pelihara itu luar biasa jadi agak susah dijinakkan. Oh. Jadi dibiarkan aja. Biarin aja Iya. dirawat gitu ya. Kecuali dia masuk ke rumah orang terus ada Oh. yang Di rescue, kita ah, bantu. boleh. Oh, berarti kalian ngebantu Rescue juga. Iya, kalau iya. kayak gitu. Salah satu kegiatan yang nggak ada di list sih, cuma kita merasa punya kewajiban aja gitu, karena kita lebih paham lah. Karena kesukaan kita juga. Bener. Oh, iya. Daripada nanti dia dimasak atau dibunuh kan kasihan juga. Nggak lucu kan? Ya biasanya kalau orang sih rata-rata nih ya yang sering masuk rumahnya kan ular nih. Ah, Ya kalau nggak mentok-mentoknya ya dibunuh sih karena takut iya, juga. karena panik juga kan. Mau diburu juga duluan gigit kayaknya ya. Kalau bisa di rescue tuh dilepas liar atau di Tergantung, misalkan ada luka, ternyata satwanya luka, kita pelihara dulu biasanya. Baru di Nah, baru dilepas liarkan atau biasanya lebih kebanyakan kita lebih sering kita antar ke BKSDA. Jadi mereka ada shelter sendiri. Jadi nanti sebelum dilepas liarkan dikarantina dulu di BKSDA Kalteng. Baru nanti mereka yang lepas liarkan kayak gitu sih. pernah ada kejadian nggak kayak di yang meskipun kalian pelihara nih tapi keserang juga gitu Oh, maksudnya? udah banyak sih. Kalau tangan tuh udah nggak perawan lagi. Apalagi risiko pelihara yang berkuku ya. Iya. Udah habis tangan. tapi kelihatannya jinak-jinak aja. Oh, lumayan sih ini gigitan kayak gini. Paling parah apa tuh bang? Paling parah yang pernah dialami? Paling parah gigit sih, gigit iguana, robek nih kemarin nih dagingnya hilang nih. jadi tuh sebenarnya iguana tuh jinak tuh, tapi karena musim kawin dia bisa lebih galak. Kita mau belai-belai kayak gini tiba-tiba balik kan kepalanya, oh, udah Kayak ini tadi. bocor. Hormonnya ya. Enggak sih, Kalau yang tadi ini dimakan kaget, gimana tuh? Kaget tuh. Kaget aja. kaget dia. doang. Oh. Kita yang di sana juga kaget. Tapi ada tips nggak nih dari abang-abang kira-kira untuk orang yang takut sama reptil kayak tapi sebenarnya dia takut diserang tapi sebenarnya mereka kan nggak jarang banget kalau nggak merasa terancam mungkin ya. Iya, rata-rata sih gitu. Biasanya mereka kalau ketemu orang itu sudah takut duluan, pasti kabur. Kecuali kita kejar atau kita ganggu, Heeh. dia pasti nyerang balik. Loncat. Kan loncat ya. Sang pemilik nih hafal nih. Dia tahu kalau dia mau loncat gitu. Dia mau kamera dia. Nah, kalau soal layar ini kebetulan di dunia tuh cuma ada tiga lokasi soal layar. Yang 2 jenis di Indonesia, 1 jenisnya di Filipina. Nah, jadi ini suatu kebanggaan tersendiri sih. Eksotis banget. Benar. Saya bilang nih salah satu satwa purba yang masih hidup sampai sekarang.
Makanya namanya juga Hydrosaurus Iya, kan. aku tadi ngelihat belakangnya ini jadi keingetan yang ini. Godzilla. Iya, Iya, dinosaurus yang di bukan. belakang Iya, apa namanya? benar. Sangar Godzilla. garang kan, lihatnya kayak gitu kan. Ya tadi ngeliatin terus tapi ya, Tapi agak-agak kayak gini nih gimana kalian ya? bisa dikatakan pawang. Pawang Pawang nggak biawak, tahu itu sih. kan pawang. Kalau orang awam bilang sih, iya juga sih ya. Pawang. Wah, nih. sendiri kayaknya nggak terlalu Enggak sejauh sih. itu ilmunya. Oh, Tapi orang ngelihatnya Biasa kan aja. karena Bener. bisa sama kalian pasti dianggap orang kayak wah ini iya. Oh, nih kok berani kayak gini kan sama ular, kayak gini sama Pawang- binatang pawang buaya, pawang biawak kan. pawang buaya. Mereka lebih ke terbiasa aja sih menghadapi. Benar. Jadi kita tahu kapan dia mau gigit, kapan dia marah, kapan dia nggak enak juga. Tapi kitanya gitu. Makanya Nggak ada ikatan batin lah ya. Sudah biasa lah. jam terbang juga emang berpengaruh sih karena kita dari apalagi kalau saya sih join di Paralel kan dari 2012 ya, jadi setahun setelah terbentuk tuh. Jadi sekarang udah 2022 udah 10 tahun. Tahun ya. Nah, jadi ya lumayan sih karakter-karakter yang kita punya, apalagi yang punya pribadi hampir semua kita Sudah udah tahu. Oh nih lagi sensi nih, jangan dimainin dulu, jangan diajak main kayak gitu. Ya, namanya binatang Lagi musim kawin, iya. Oh ya. Minta perhatian. Yang paling cerewet dah, yang paling riuh menurut kalian yang untuk peliharanya kayak yang paling manja lah di Apa dunia Ri? itu jenis apa? Iguana ribet nggak menurut lu? Kayaknya lebih ke biawak deh. Soalnya kalau dia mogok makan tuh Oh, bisa dia bisa mogok makan juga. dia bisa cepat stres dan mati gitu. Ya, Biasanya apa yang bikin dia mogok makan? Biasanya stres tempatnya. setting kandang, Biasanya gitu. ya suhu berpengaruh juga. Bukan karena demo pemerintah kan? Itu dia. Ah, iya. Nah, kalau punya saya tuh kebetulan ada nih kura-kura darat sulcata. Kalau saya bilang sih agak ribet dia, apalagi yang ini kan dari kecil nih, dari 5 sentian nih segini. Ini udah 9 senti. Jadi kalau dia kecil itu harus rajin jemur matahari, sama kandang harus selalu bersih. Nggak boleh kena Ah. kotoran, harus langsung dibuang. Bener, Kak. Sama kalau dia suhu lagi drop, lagi turun, langsung sensitif banget, pasti kena pilek dia, flu. Berarti nggak boleh dingin. Sama kayak Bener, jadi full lampu dia ini kandangnya. ya, anjing apa sih yang harus asli Ah iya, begini? kayak yang bulu-bulu tebel gitu kan. Iya. Harus yang Ah. AC. Kayak gitu. Ada model gitu, husky kayak gitu, Iya, harus AC. Heeh. Kayak gitu. Nah, ini tuh harus full lampu dia. Jadi tapi kalau udah sekitar 15 sentian udah gede, udah aman sih biasanya. Berarti ini yang paling simple ya? Ini ya? paling Yang simple. dan Kalau enak gecko nggak makannya. perlu dimandiin, nggak perlu dijemur karena ini kan hewan nokturnal nih sebenarnya, malam kan. Malam. Iya. Kayak tokek-tokek gitu. Paling simple. Nocturnal sih. Ini disiram air juga nggak bakal basah badan. Iya ya. Iya. Kan di air, Kayak apa efek daun talas kayak gitu kalau kena badannya. bukan berbulu ya. Iya, tuh. Bisa di... Ih, berani memang ya. Iya, kalau ini kayak mirip si ini ya. Oh, si Oscar. Iya. Ya, Film kartun tuh. Kalau dia lari. dia kalau kecil tuh Oh, iya. emang rada-rada pecicilan sih. Enggak. Ini paling gede. Ya, Dia kalau paling gede segini. segitu, sekitar 26 sampai 28 cm maksimalnya. Kalau ini umur 2 bulanan kayaknya. Biaya perawatannya gimana sih, Bang? Iya, untuk Waduh, kalau hitung apa nih? Hitung per bulan atau? Per bulan deh biar gampang deh. sumbernya Total. juga dah. Kalau yang punya pribadi sih sumbernya pasti dari pribadi juga kan. Iya, sebulan kalau saya di rumah sekitar berapa ya? Ada 30-an, hampir mungkin sekitar range 500 ribuan lah sebulan kayaknya Semua. untuk semua. Kalau Mas Ari, Kalau ini tergantung juga sih dia makannya apa. Kalau misalnya makannya sayur sih 60.000 tuh cukup aja sebulan. Kalau Sebulan. satu ini aja. Oh, dia makannya apa? Sayur, sayur ini. sayurnya apa? Kayak tauge, sawi, kangkung. Kangkung. Walu. Simple ya. Simpel. Dia mukanya aja sangar kan, tapi makannya sayur dia, sayur sama buah. Vegetarian. Bener. Nah, kalau ini beda. Ini omnivora nih. Jadi dia makan sayur juga makan binatang juga, tikus, jangkrik, makan Tapi juga. nggak perlu dimasak gitu kan? Enggak sih. Direbus harusnya kayaknya, nggak boleh digoreng. Saya goreng makan. Oke. Kalau ini berarti seserem-serem sama seininya juga ya. Iya. Makannya juga. Kalau ini makannya pelet-pelet udah bisa sih. Awalnya kan sayur nih di. Kalau ini jangkrik sama ulat-ulatan, ulat Hongkong, ulat Jerman kayak gitu-gitu. Oh, udah ini ya. Kalau di komunitas sendiri ada berapa sih yang gabung sudah? Kalau di keanggotaan, kalau di kita dulu pernah sampai 70-an orang lebih lah kalau di data ya keanggotaan. Satu kalteng. Enggak,
komunitas itu? Di Palangkaraya aja sih. Oh, di Palangkaraya. Iya, di Palangkaraya itu. Segitu kan dari 2011 tuh. Ya, Tapi seleksi alam mungkin ya. aktifnya. Aktifnya. Jadi paling sekarang tinggal ya belasan ya mungkin ya. Iya, yang aktif. Dari 70-an itu mereka semua punya hewan reptil semua. Rata-rata punya. Tapi kebanyakan tuh ular sama biawak ya dulu ya. Ular sama biawak dulu. Paling banyak. Ya, paling banyak. Aku kalau dengar Sebenarnya kita nggak ada syarat sih. Misalkan mau join nih, mau gabung. Atau sekedar kenal Mau gabung. tahu. Nggak harus punya reptil. Banyak yang nanya, "Bang, kalau mau join paralel harus ada reptil nggak?" Kalau secara ini sih sebenarnya harus sih sebenarnya. Tapi karena kita edukasi, ya nggak perlu punya juga, tinggal datang ya ngomong ngobrol-ngobrol dulu Standarnya, gitu. edukasinya ya. Bener, iya. Pernah nggak ada ngadain seminar atau pelatihan tentang edukasi reptil gitu? Kebanyakan sih yang ngundang kita tuh kayak sekolah-sekolah. Oh, berarti Iya, dari mulai TK, SD, SMP, SMK pernah, universitas juga pernah. Terus kayak kantor-kantor gitu pernah. Kayak pas acara kantor kayak family gathering kayak gitu kan. Kita diundang komunitas jadi ngedukasi. Sering juga Perkembangannya gimana? Peminat ataupun hobi naik turun sih kalau namanya hobi mah. musiman. Iya, hobi musiman. Jadi makanya tadi tergantung kitanya aja lagi kan. Kalau yang emang basicnya kita emang dari awal hobi terus suka, kayaknya lebih bisa survive sih. gak ada matinya. Iya, bener. Seleksi alam tadi itu. jalan. Minta tipsnya dong bang. Aku Apa ini nih? kan termasuk ini. Ya takut sih, iya tapi lebih banyak gelinya sih. Terutama sama ular sih. Kalau iguana. Ular ya? Iya masih oke Mengatasi lah. rasa takutnya mungkin. Iya minimal mengurangi lah. Mengurangi ya? Oh. Apa Ri? Ada ini nggak? Iya. Susah sih kalau memang sudah dari dalam diri Kalau kita dari tuh. diri sendiri ya. Emang harus nyoba sih. Megang. Harus nyoba megang. Itu nggak ada pilihan lain sih. Nyoba megang dulu dah. Jadi kayak terapi gitu ya. Iya, minimal dari ekor ke apa ke dulu dipegang kayak gitu. Reptil tuh rata-rata bertelur ya? Maksudnya Rata-rata bertelur, cuma ada juga yang Kayak opo ada pipipar. Yang langsung beranak, ada juga. Iya telurnya di dalam. Oh ya, jadi telurnya di dalam. iya, ovo Iya, pipipar. Telurnya di dalam tapi keluarnya anak. Nah, keluarnya anak. Ada juga itu jenis-jenis kayak boa, ada monopohon, ada Telurnya kadal pecah di panana. dalam. Apa ya? Nggak ngerti. Istilahnya kayak gitulah modelnya opo pipipar kan. Pokoknya Kan yang ada dikeluarin opipar, itu- pipipar sama Iya opipar. kan? Yang dikeluarin tuh bukan Telurnya. telur, tapi anak, tapi waktu di dalam perut dia telur. Iya. Selain hobi nih, ini kan diawali dari hobi kan. Nah, Yoi. tujuan abang mempertahankan komunitas itu sampai sekarang, misalnya komunitas itu bertahan tujuannya apa selain cuma hobi nih, entah itu pelestariannya atau apa kan? Oke. Di luar itu sih biar ada teman aja sih di sini. Jawaban yang sangat. Kan Sangat ya, simple. ya bener kan. Kan kita perantauan nih, perantauan. Salah satu cara biar ada teman di kota perantauan ya itu, masuk di komunitas. Jadi ada teman. Tapi Jadi, kalau untuk di ke luar- reptilnya mungkin tujuannya. Kalau saya pribadi sih emang tujuan utamanya bisa ternak hewan asli endemik Kalimantan. Khususnya Indonesia lebih aman lagi sih. Jadi ada dicomot nih kayak gini dari mana? Sulawesi. Yang ini tadi dari Ternate kayak gitu. Itu salah satu upaya Iya. untuk menyelamatkan Kalau dari kalau bisa kepunahan ya. bener, apalagi satu asli Kalimantan kan. Reptil, khususnya reptil. Tujuannya itu sih kalau dimungkinkan, makanya kemarin sempet ada obrolan juga sama BKSDA kalau bikin penangkaran, semacam penangkaran lah, karena kita di Palangkaraya nggak ada punya kebun binatang kan kecuali Kumkum kayaknya. Itu juga Itu masih kebun binatang. Nggak tahu sih itu masuk kebun binatang enggak. Ya mini zoo Ada mungkin. ya? Ya. Sempat ketemu wali kota juga kemarin katanya. Ya diusahakan lah, ada dicarikan tempat katanya kemarin. Ya, semoga Itu sih. terrealisasi Nah, kan ya. sebetulnya kan kita nggak cuma di komunitas reptil doang kan, ada banyak di sini kan, ada anjing, ada kucing, ada sugar glider, musang kayak gitu-gitu. Kita tuh tergabung di ini nih, Alpesat nih namanya, Apa gitu? Aliansi Pecinta Satwa. Oh, berarti Ah. semua Itu jenis beda satwa. lagi tuh. Bener, di gabungan semua komunitas yang ada di mana? Di Palangka. oke. Jadi satu di bawah. Itu sih tujuannya, kita ya sama-sama bisa melestarikan hewan asli Indonesia sih. Oke, siap. Kalau bisa. Kan Melestarikan. kalau impor masuk terjajah lagi asli. Kalau yang Impor-imporan. abang tahu jenis reptil yang dari Kalimantan tuh ada berapa banyak? Ada banyak sih, kebanyakan jenis viper ya, jenis ular-ular beracun kayak gitu, jenis. Oh, lebih banyak. Makanya agak rentan juga kalau mau dibawa tadi, sebenarnya ada sebenarnya. Terus kayak yang tadi ya kura-kura baning, kura-kura darat,
Terus ada apa lagi? Biawak tanpa telinga. Ya, ada Earlis apa gitu biawak. Earlis monitor namanya. Jadi ada biawak nggak ada telinganya. Itu asli Kalimantan. Ada keinginan untuk melihara buaya nggak? Rada susah sih kalau dibolehin, izinnya sih agak susah. Tapi ingin, tapi ada rasa. Boleh kalau mau dikasih, misalkan kita di komunitas nih dikasih kepercayaan sama misalkan pihak yang berwenang kayak BKSDA, minta tolong dirawatkan sama komunitas, bisa aja asal disediakan lahan kayak gitu-gitu. Nggak ada menutup kemungkinan. Atau misalkan dari pemerintah kabupaten kota atau provinsi punya kebun binatang atau mini zoo gitu, tapi nggak bisa ngelola, misalkan minim pengelola lah, jadi bisa kita bantu. Oke, siap. Nah, karena kita ada sedikit pengalaman kayak gitu kan, kita bisa bantu kelola. Jadi kita yang kipernya kita kayak gitu. Oke, siap. Tidak menutup kemungkinan sih, makanya kita ada komunikasi juga sama BKSDA, Dinas Lingkungan Hidup kayak gitu-gitu. Mungkin ini terakhir nih Bang. Yoi. Aduh sedih nih. Nanti biar nggak sedih jatuh-jatuhin boleh. Mungkin ada part 2. Weh, boleh. Ntar bawa yang ular ya. Kalau ular, silakan saya di Iya, belakang kan aja. ini Saya di ular belakang lagi aja deh. absen kan yang ganti komen tadi kan katanya kan. Ular lagi nggak in frame nih. Aduh. Mungkin harapan dari para Borneo untuk pemerintah, maksudnya untuk para Borneo itu apa sih? Entah yang mungkin salah satunya kayak yang disediakan taman. Iya, benar. Tapi selain itu apa kira-kira gitu? Harapannya apa ya? Di support aja sih kegiatan kita. Misalkan Seperti bentuk gimana tuh? tempat kayak gitu, izin-izin. Maksudnya kita nggak diribetkan dengan persoalan kita mau ngumpul di sini nih harus pakai izin kayak gitu-gitu lah. Mau ke taman ini harus pakai izin dulu Mas, izin keramaian kayak gini-gini. Ntar resikonya kayak gini-gini. Padahal hewan kita juga yang hewan kalau kita bawa sih kita berani jamin sih biasanya. Aman ya. Dijamin aman. Walaupun kalaupun nggak aman juga kita harus taruh kandang kayak gitu-gitu. Kalau Lebih disupport situ aja sih sebenarnya. Kalau kita minta kebun binatang kayaknya agak ribet juga ya. apiari juga cukup besar sih. Kayak gitu. Paling nggak kita misalkan kita kan agenda sebenarnya kayak Car Free Day kan, tiap minggu pagi kita di bundaran kan dulu biasanya. Sekarang kan Car Free Day digeser tuh, agak susah nih cari tempat spot lagi. Kalaupun kita dapat ya disupport lah, jangan dilarang-larang atau gimana gitu kan. Kita kan membantu ngedukasi juga sebenarnya. Iya. Anak kecil itu. Kita nggak minta bayaran juga, orang mau foto-foto aja, pegang-pegang aja kayak gitu kan. siap. Yang penting visi misi kita itu edukasi tersampaikan kayak gitu sih. Lebih ke edukasi Ya, banyak. saya nggak cuma mewakilin yang reptil aja ya, mewakilin yang dari Alpesat juga tadi, yang satwa-satwa lain juga itu sih. Lebih diberikan kemudahan lah dalam memberikan ini Dalam edukasi. semua kegiatan Benar. kegiatan positif sih pasti ya. Yes, ada juga misalkan kalau bolehlah disupport, misalkan kita minta sponsor kalau kita ngadain event-event, nah kayak gitu sih enak juga. Nanti lebih kalau dari Antara Kalteng siap backup berita lah. Boleh. Oh iya betul, ada kegiatan yang apa edukasi seminar Iya. atau apa itu boleh lah. Boleh, Beri lah, boleh, beri boleh. lah. Gampang, Bisa, gampang. Ya kita mungkin nggak bisa support yang lain, Ah. sesuai bidang kita boleh lah. Kak. Ngangkat lah. Oke, aman. Terakhir Bang, dari aku sih, ketika nanti ada warga ingin komunikasi ya, ingin nanya-nanya atau ingin kepo, Oh, bisa komunikasi dengan komunitasnya di mana, oh, medsosnya, kita ada di Promosikan. masing-masing. Twitter. Hah? Twitter tuh ada di @paralelborneo. Mhm. Terus ada di Instagram juga sama @paralelborneo juga. Sama juga. Hah? Di Facebooknya juga ada. Tinggal ketik aja Paralel Borneo sama @paralelborneo. Jadi ada 3, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter. Di situ ada kontak nomor HP kita juga. Iya. Jadi kalau di situ kalau ada yang mau konsultasi perawatan, entah itu ada mau rescue juga, boleh kontak langsung. Mau join misalkan, gabung-gabung ini karena bulan Ramadan kita nggak ada Car Free Day lagi nih. Kemarin sempat 3 kali kan. Nggak ada niat bikin vlog-vlog lagi mandiin Ah, buana nih, mandiin perlu tuh cicak edukasi. nih. Materi udah ada nih, materi udah ada, tinggal males ngeditnya aja. Dari tahun lalu sebenarnya udah banyak bikin konten sih, cuma belum kita Atau publish mau aja. menyewa Oh, kameramen kami di belakang lagi butuh job. Nanti di kanan atas ada powered antara Kalteng gitu ya. Kayak disponsori gitu ya. Dia karyawan lepas pasang. Weh. Ada sih beberapa udah. Oke. Kita Oke, hah? Abang mau nanya lagi? Yang pribadi deh, IG pribadi mungkin ada. Apa itu? Kalian promosi deh.
IG Oh. pribadi masing-masing. Hah? Masing-masing? Kan bisa juga. Oh ya follow boleh, secara kalau pribadi. kontak saya tuh kalau yang pribadi saya di Om Kisbung @omkisbung. Instagram ya. Instagram benar, itu ada Instagram, ada Twitter, tapi lebih aktif di Instagram sih. Facebook juga. Kalau untuk yang peliharaan saya ada di @kamerejet. Oh, itu khusus peliharaan. Bener, Kamerejet. Di situ ada peliharaan, ada yang untuk jualan juga di saya posting di situ. Kalau Ari, Kalau Baik. Ari? Alfian Sari biasanya itu posting-posting binatang juga. Oke. Oh, di pribadi itu langsung jadi satu. Ya jadi satu semuanya. Oke, siap. Tuh iye, surah bara antara Kalteng.